Oke, maka sekarang akan kita coba biar lebih jelas ya, akan melakukan tahapan normalisasi. Oke, kita mulai dari form pertama yaitu UNF. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, biasanya kita peroleh dari slip ataupun form dalam bentuk fisik. Nah, inilah contoh datanya. Ada sebuah invoice ya. Invoice yang diterbitkan oleh PVFC. Oke, nah berdasarkan informasi data tampilan yang ada pada form ini, kita akan konversi dia menjadi UNF. Caranya gimana? Setiap data yang ada, tentunya customer ID, customer name, address, order ID, order date, dan setiap atribut di satu baris ini itu kita daftarkan sebagai atributnya ya, kita daftarkan semuanya menjadi atributnya. Oke, setelah itu setelah semua atribut yang ada di sini, data yang ada di form ini, tampilan ini ada di tabel kita, tabel UNF kita isi datanya berdasarkan data di sini ya, berdasarkan data yang di sini ya. Jadi customer ID 2 dengan order ID 1006 bisa memesan 3 produk. Nah, maka di sini yang menjadi atribut yang memiliki nilai banyak itu ada di product ID, description, finish, product standard price, dan order quantity-nya yang di bagian bawah ini. Ini semua adalah atribut yang bernilai banyak. Nah, mungkin ada yang bertanya, di sini ada total, kenapa nggak kita masukkan? Nah, jadi total ini tidak kita masukkan karena ini merupakan hasil perhitungan. Ya. Jadi ini merupakan adalah atribut yang tidak perlu disimpan karena dari hasil perhitungan data yang ada di atasnya, sehingga ini bisa diabaikan. Oke, nah inilah datanya. Nah, di sinilah terjadi bernilai banyak. Oke, inilah UNF. Kemudian ditentukan dari serentetan atribut yang ada di sini, mana atribut yang bisa dijadikan kandidat kunci. Ya, kandidat kunci, ingat kembali bahwa dalam satu baris data ini harus dia menjadi unik ya, unik dan tidak duplikat. Kalau order ID saja tidak bisa. Nah, kenapa? Karena di sini dia memiliki 3 produk. Nah, 3 produk. Jadi ini nanti bisa menyebabkan yang namanya duplikat. Oke, kemudian di sini ditambahkanlah produk ID-nya. Nah, ditambahkan produk ID sebagai identitas juga. Sehingga dengan 2 atribut ini yang menjadi identitas, maka ini sudah bisa jadi unik berbarisnya. Oke, maka selesailah kita di tahap UNF. Daftarkan atributnya, masukkan datanya, kemudian tentukan kunci kandidat. Oke, setelah UNF kita peroleh, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu mendapatkan 1 NF. Caranya adalah hilangkan semua yang bernilai banyak tadi menjadi unik ya, menjadi single ya, bernilainya satuan, ada cuma 1 ya. Nah, disinilah kita peroleh yang awal tadi ini kosong, order ID, date, customer ID, name, dan address di sini awalnya kosong. Tinggal kita isi kembali datanya sama seperti data di atasnya. Oke, mungkin di sini saya ralat ya, penentuan kunci kandidat bukanlah di UNF, tapi di first NF ya, di tahapan 1 NF ini.
ya, ditentukan order ID dan product ID itu sebagai kunci kandidat yang sesuai. Oke. Nah, setelah kita hilangkan semua, sekarang sudah single value semuanya, maka kita sudah memperoleh satu NF. Representasi teks yang di bawah ini merupakan hasil akhir setelah kita mencapai 3NF. Akan dijelaskan gimana caranya sehingga kita akan mendapatkan yang awalnya satu relasi ini. Begitu kita sudah mencapai 3NF akan diperoleh 4 relasi. Oke, jadi akan masih butuh 2 tahapan, yaitu 2NF dan 3NF sampai kita dapatkan hasil akhir seperti ini. Oke, inilah gambarannya di mana di sini sudah menerapkan 2NF dan 3NF. Di mana pada 2NF di sini kita menentukan ketergantungan fungsional atau parsial, menghilangkan ketergantungan fungsional dengan parsial, yaitu menentukan dari atribut yang menjadi key dan petakan terhadap atribut non-key-nya. Atribut non-key mana saja yang bergantung pada primary key. Nah, pada contoh ini order ID itu ya, order date, customer ID, customer name dan customer address itu bergantung pada order ID. Nah, sehingga disinilah kita dapatkan relasi baru. Kita pecah ya. Kita pecah, ini adalah sebuah relasi baru. Order ya. Kemudian, product ID yang bergantung pada product ID itu adalah product description, finish, dan standard price. Nah, 3 ini bergantung pada product ID dan disinilah juga parsial. Ketergantungan parsial. Atribut non-key yang bergantung pada atribut key. Kemudian sisa 1 order quantity ini. Nah, ini bergantung pada yang mana? Apakah product ID? Tidak ya, karena di sini kalau kita perhatikan kembali datanya, di sini ada produk yang sama, kuantitinya berbeda. Jadi kalau dia hanya bergantung pada product ID, itu tidaklah cocok. Kemudian di sini order quantity itu juga nggak bisa bergantung pada order ID. Kenapa? Karena di sini order ID ada dengan kode 1006 itu ada 3 dan kuantitinya berbeda-beda. Ya, jadi tidak bisa bergantung hanya pada product ID maupun order ID. Sehingga 2 primary key inilah yang tergantung pada order quantity. Order quantity ini bergantung pada 2 primary key, order ID dan product ID. Sehingga nanti pada 2NF kita akan peroleh 3 relasi, yaitu relasi pertama itu order, dari order ID sampai customer address. Kemudian relasi kedua itu product, dari product ID sampai product standard price. Dan relasi ketiga itu adalah order ID, product ID dengan quantity. Nah, pada 2NF kita akan peroleh 3 relasi. Ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan 2NF, kita lakukan pengecekan lagi terhadap apakah ada ketergantungan transitif pada 2NF ini, pada setiap relasi yang terbentuk ya. Kita lakukan pengecekan. Nah, dikatakan ketergantungan transitif jika terdapat atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya. Jadi yang kita perhatikan sekarang itu adalah yang bukan primary key. Nah, pada hasil yang di 2NF tadi kita cek. Nah, pada order line di sini cuma ada order quantity. Nah, nggak ada yang lain, berarti lewat. Kemudian relasi kedua product, description, finish, dan standard price.
mereka ya sepenuhnya bergantung pada product ID ya, nggak ada yang lain. Product finish tidak bergantung pada description ataupun standard price tidak bergantung pada description. Jadi ini sudah tidak ada ketergantungan transitif. Berikutnya ada di relasi customer order. Nah, di sini kita perhatikan, nah, customer name dan customer address itu bergantung sebenarnya ke customer ID, bukan ke order ID. Karena ini ada daftar customer, jadi dia bergantung pada customer ID. Nah, sehingga di sini ditemukanlah transitif. Ya, kalau ditemukan transitif, maka yang awalnya nih bukan merupakan primary key, kita set dia menjadi primary key. Sehingga kita pecah kembali customer order ini yang awalnya satu relasi, kita pecah jadi dua relasi. Di mana relasi yang terbentuk itu jadinya customer yang berisi customer ID sebagai primary key, diikuti oleh customer name dan address yang bergantung pada customer ID. Kemudian order ID, customer ID, dan order date sebagai relasi lainnya. Sehingga pada 3NF kita perolehlah, dan ini proses pemecahannya ya, proses pemecahannya, sehingga hasil akhirnya kita peroleh yang ini 4 jadi. Nah, kita peroleh 4. Oke, itulah tahapan-tahapan dalam normalisasi dari UNF mencapai 3NF.